untuk pekerjaan pertama menurutku cocok banget untuk apa ya istilahnya sebagai transition job untuk ke depan karirnya itu. Secara umum memang namanya asisten pengembangan departemen, tapi sebenarnya masih dibagi lagi. Nah, saya dan Farid itu sama. Kita ada di divisi content creator dan pengelola jurnal. Awal-awal kerja sih memang banyak hal yang perlu aku adaptasi baru ya Mbak ya, karena kan sebelumnya bekerja di di bisnis begitu ya, istilahnya sektor bisnis di perusahaan, lalu masuk di dunia akademik begitu ya. Otomatis kalau aku pribadi awal-awal emang ya bisa dibilang kaget begitu ya, artinya bagaimana kita istilahnya juga hubungan kerjanya begitu yang memang cair ya, kalau di PSDK cair begitu. Kita juga tidak terlalu banyak istilahnya dituntut ini itu, artinya dari kita ya bekerja sendiri, yang penting kreatif pastinya, karena kan awalnya kita konten kreator ya Mbak ya, otomatis di tim media itu menuntut itu. Lalu juga istilahnya juga selain itu ya kagetnya lebih banyak bedanya sih Mbak dengan yang di dunia istilahnya akademik, sebelumnya juga di perusahaan begitu. Otomatis kalau dari aku pribadi ya banyak menyesuaikan hal-hal barunya itu tadi Mbak. Kalau aku mungkin karena ini adalah pekerjaan pertamaku, jadi emang ketika masuk ya dunia kerja yang ku tahu adalah ya yang kayak gini gitu. Dan karena ini pertama kali ya mungkin cukup nyaman untuk pekerjaan pertama, artinya belum sampai pada tahap yang burnout gitu, atau karena emang kerja di Visible ini ya nggak santai juga nggak, tapi yang berat banget juga nggak. Jadi untuk pekerjaan pertama menurutku cocok banget untuk apa ya istilahnya sebagai transition job untuk ke depan karirnya itu. Kalau sebagai asisten pengembangan pun yang utama ya, yang sesuai dengan core tugasnya, yang pertama adalah kita adalah content creator, yang jelas kita bikin konten untuk Instagram, YouTube, yang itu emang sebisa mungkin untuk apa ya engage dengan baik mahasiswa, calon mahasiswa, alumni, dan semua yang berhubungan dengan PSDK. Pertama itu artinya bagaimana PSDK ini bisa engage di media gitu. Kedua, sebenarnya agak berlawanan ya, kalau ini kan dunia kreatif gitu kan, yang harus menuntut kita untuk bikin ide-ide yang out of the box. Dan sedangkan pekerjaan yang kedua ini kita sebagai pengelola jurnal. Jadi kita teknis mungkin ya ngehandle dari jurnal itu masuk review, masuk editing, masuk layout sampai jurnal itu publish. Dan karena itu sebuah naskah ilmiah ya, jadi kita harus runtut dengan kaidah-kaidah akademik yang ada. Jadi di satu sisi kita nulis untuk kreatif, tapi kita juga ngecek untuk teks-teks yang mungkin akademis gitu. Jadi itu kita harus bisa switching pikiran kita gitu. Serunya di situ sih sebenarnya mulanya. Kadang kan misal kalau lagi di ruangan ini ya Mbak ya, kita buka Instagram terus tiba-tiba misal ada temen lewat, atau lagi ya temen atau dosen, biasanya kan dosen-dosen muda di PSDK sering main juga ya Mbak ya. Kita kan otomatis kayak apa ya, kalau saya pribadi ya Mbak ya, otomatis kayak wah ini kelihatan nggak kerja, lihat Excel gitu, padahal aku kan juga kerja ya, lihat konten kan gitu. Jadi kalau misal ketahuan gitu, ngapain gitu, kerja nggak ini? Kerja dong, lihat konten gitu. Jadi gitu sih Mbak, artinya produksi ide itu kadang kita kan, kalau aku pribadi Mbak, sekarang kan istilahnya main Instagram itu gak cuma, atau main media sosial yang lain itu gak cuma main sih, kadang kan juga bagaimana melihat pola-pola tren yang ada, melihat yang lagi update apa. Nah, kalau dulu kan mungkin main Instagram, nonton YouTube dan sebagainya itu kan sekedar ya udah kita nonton, seneng, stop. Kalau ini kan sekarang wah asik juga nih, gimana ya kalau diterapin di PSDK, apa yang bisa kita istilahnya ubah, bisa kita update gitu sih Mbak. Itu sih selama ini setahun kerja kayak oh ya asik juga ya ternyata di konten kreator satunya gitu sih Mbak. Di satu memang karena kerja kreatif ya, itu menyenangkan bagi kita. Jadi kita riset pun kita buka IG gitu, yang mungkin bagi orang itu nggak produktif, tapi menurut kita itu produktif karena sebenarnya kita menamainya mencari ide gitu. Dan mungkin karena tuntutan di media pun nggak terlalu tinggi, artinya nggak harus dalam 1 bulan 10.000 follower, enggak. Jadi kita pun kerja itu enak, artinya kreativitas itu nggak ditekan dengan target-target yang besar tuh. Jadi kita have fun dengan mengerjakan konten-konten yang ada.